Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan dari Belajar Channel, jangan lupa like, share, and subscribe di Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah mulai takut, karena saya kalau salah biasanya 3 kali. Jangan-jangan nanti suruh salah langsung kerja, langsung kerja. Tapi nanti kalau terpaksa tetap belum ikhlas, ya. Karena sudah tahu saya kalau salah biasanya 3 kali langsung tarik gas, tarik moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah senang dengan perkara yang ganjil, ya. Allah senang dengan perkara yang ganjil, maka salamnya itu dari 2 ditambah 1 biar Allah senang. Ya, biar tambah kompak. Ini agak malam biar gak ngantuk, ya. Yang penting pengajian ini baik yang tua-tua, yang muda, yang kecil, ya. Kita biar tetap semangat, kita harus tetap strong. Strong? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahi kafa ya aisan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Bismillahi kafa ya aisan ya hayyu ya qayyum bi ma'rufil kalam sirrullah la hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Tapi pun ya, sebelumnya yang masih ada di luar, selamat datang pada Bapak Samir dan rombongan, ya tolong dikondisikan untuk bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untayan mutiara syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan malam hari ini dalam rangka acara Safari Ramadan yang bertepatan dengan malam Nuzulul Quran ataupun malam Lailatul Qadar. Salah apa benar? Ya? Malam Lailatul Qadar salah apa benar? Nanti kita bahas lagi. Ya? Malam Nuzulul Quran dengan penuh harapan semoga kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, karena beliau merupakan satu-satunya nabi dan rasul yang patut kita teladani akan ajarannya, sekaligus rasul membawa syafaat. Dan mudah-mudahan setelah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau saya cermati dari pembawa acaranya Linda, ya, ini saya cermati dengan pengalaman, ya, dari pembawa acaranya Linda. Terus yang kori dan sholawat, ya, suaranya juga sangat Pemerdu ya boleh hal sangat
Suaranya bagus boleh singkat apa suaranya aduh kata Pak Mutin aduh terus apa sambutannya ini termasuk yang meriah ya, apa yang disampaikan sangat berbobot sekali baik dari panitia maupun dari Bapak Haji dan Bibi doa ya doa. Alhamdulillah. Dan tentunya yang ngaji pun ini namanya Bapak Kiai Haji Abdullah ya, orangnya agak seberapa tampan sih, tapi ya agak gagah ya, agak orang pada gagah ini rasa gagah ya. Alhamdulillah. Tadi di situ ada kalimat Bapak Kiai Haji Abdullah SPD ya. Dan di sini saya dalam posisi ngaji jadi iya lek nang ndekku kene roti barang kuwi sampe udah meri tadi pasang Pak Oki gitu Pak RK Pak Mutin Mbak Acara itu jadinya tetap meriah kalau dari roti ini ya udah meri di belakang banyak roti ini ya udah meri kenapa? Karena ini profesi gitu. Sengaja dulu ketika saya mondok makanan saya itu biasa sambal teri, nasi itu biasa. Tapi kalau sudah ngaji kayak gini bawa mic, gitu, terus pakai pakaian rapi, gitu, ini kayak perdana menteri. Alhamdulillah. Ya. Salam penghormatan kepada alim ulama yang berterang waktu khusus terang agung dan terang mandiri yang terhormat Bapak Haji Jamili selalu mereka beserta seluruh jajarannya, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta para imam-imam masjid ataupun musola, Bapak Mutin dan juga tokoh-tokoh yang lain, semua jamaah baik laki-laki maupun putri, anak-anak sing ngantuk sing ora ngantuk yang saya hormati, amin ya robbal alamin. Pada pertemuan malam hari ini saya akan agak fokus sedikit ya untuk memberikan tausiahnya ya tentang beberapa kajian yang di sini berkenaan dengan taufik ya, dengan taufik. Apa taufik? Taufik itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal pertemuan ini saya agak fokus ya, mungkin kalau nanti biasanya saya kalau ngaji itu ada gurunya dikit-dikit ya, biar memecahkan suasana agak ngantuk dan sebagainya. Kalau ini nanti nggak ada seberapa guyonan, mohon maaf karena saya agak mulai ngaji untuk tenanan. Tapi saya iso nih, saya iso nih ya. Di sini tentu menuju kepada jalan menuju Shiratal Mustaqim ini di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwasanya orang yang belajar tolak, orang yang belajar ngaji itu ternyata saya temukan langkah yang pertama itu harus takrifullah. Ini luar biasa di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Artinya apa? Takrifullah kita harus tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada potongan kalimatnya itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Orang yang tahu dengan dirinya sendiri maka dia akan tahu kepada Tuhannya. Ini syaratnya. Kalau sampai semua itu pengen tahu dengan Tuhan sampean harus tahu dulu siapa diri saya, siapa diri sampean masing-masing. Baru nanti akan tahu siapa Tuhan Anda. Nah, ini pendidikan dasar ya.
pendidikan dasar. Ini masih kulit pendidikan dasar, ini harus ditempuh. Nah, sebelumnya saya tak tanya dulu. Ya, sampean semua sudah tahu dengan diri sampean semua apa itu? Sudah tahu belum? Kok orang ngerti? Sudah tahu ya, sudah ya. Kalau mereka juga guru pasar juga guru, itu ada jawab. Mesti sok. Lebih dulu nangar itu juga guru, itu ada asal mikir. Aman. Ya. Bapak-bapak, mas-masnya ini, mbak-mbaknya sudah tahu siapa diri Anda. Sudah tahu? Bapak RT sudah tahu? Yang biasa beli KTP kan? Kan gitu. Biasanya beli KTP gitu. Sudah tahu ya? Siapa diri Anda Pak RT? Sudah tahu ya? Nama saya Suprayono, alamat Gunung Terang seperti itu. Pak Des kan RT juga. Tahu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu akan dirinya sendiri maka dia baru mulai tahu siapa Tuhannya. Ini bukan diambil dari kriteria KTP. Misal nama Siswanto, ya, alamat Gunung Terang, kecamatan Gunung Terang, ya, suku Terang Agung. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan mengetahui tentang dirinya sendiri bukan masalah identitas secara formalitas, ya, bukan seperti itu. Tapi lebih dalam, mengetahui tentang diri kita itu lebih dalam dan itu, dan bukan itu. Lek kuwi wis ngerti, kan dia kuwi wis ngerti. Nama saya Abdullah dari Gunung Terang, ya. Terus tinggalnya di Gunung Terang Mandiri, wis ngerti. Bapak Eka dari Gunung Terang, namanya Pak Darmuji Eka. Orang sudah tahu semua, bukan itu. Kalau seperti itu mudah berarti ya, bukan seperti itu. Tapi di sini ada beberapa elemen. Apa elemen? Elemen tahu? Poin. Ada berapa poin? Tahu poin? Untuk poin game ya. Poin game. Dapat 1 poin. Bukan di game di aku, bukan. Ada beberapa elemen ataupun ada beberapa poin yang kita harus tahu. Yang pertama adalah jasmani, ya, kita harus tahu jasmani dulu. Jasmani itu apa? Jasmani itu adalah jasad yang sampai memiliki semua itu namanya apa? Jasmani ataupun jasad. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu namanya jasmani. Garis miring jasad. Ini harus tahu dulu. Nah, setelah sampai tahu bahwa sampai punya jasmani, punya jasad, ya, itu kira-kira saya tak tanya dulu, jasmani ataupun jasad sampai semua ini, itu kira-kira sampai bisa menciptakan jasad, itu bisa. Terus sampai punya jasad, itu bisa. Ya? Saya memiliki jasad, bisa. Wong ada di orang seperti yang, ya, kita lahir itu gak ada rencana, ya, kita di lahir itu gak ada rencana. Kalau kita bisa merencanakan, minimal Pak RK, aku minimal dari anak Pak Jokowi itu sudah benar, kan minimal anaknya presiden, ya kan? Mas Rocky kalau pemilih jelas milih, jadi anaknya Raja Salman, gitu. Pak RK mungkin anaknya Pak Soeharto. Jadi kalau kita bisa memilih. Tapi kan kita nggak bisa memilih, ya, kita nggak bisa memilih. Maka begitu kita dikeluarkan dari rahim ibu, ya seperti itu, kita nggak bisa memilih. Maka kita harus tahu jasad kita ini, harus tahu, dan jasad kita ini betul-betul harus betul-betul dijaga. Nah, ini masih kepada jasad. Dan secara totalitas kita harus mengetahui tentang jasad kita, ya. Dan setelah daripada jasad itu kita harus paham poin yang kedua, yaitu rohani. Apa rohani? Rohani apa? Rohani itu apa?
Bedak terus diulek-ulek terus digoreng. Rohani bukan, ya, bukan seperti itu. Rohani itu adalah unsur, ya. Ya. Jasad itu termasuk unsur dalam masuk jasad, ya, termasuk organ dari tulang dan ujung kaki. Dari yang bagian dalam itu juga masih yang namanya jasmani. Dan setelah kita tahu bahwa kita harus memahami seluk-beluk tentang jasmani, kita harus paham dengan namanya rohani. Rohani ataupun roh. Rohani itu kata pendeknya roh. Gitu. Jadi roh. Contoh, ketika kita harus tahu diri kita dulu, kita harus tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya buktikan ketika jasad itu orang itu sudah meninggal, maka jasad itu seperti boneka, ya kan? Bisa ngomong jasad ketika orang itu meninggal? Enggak kan? Bisa bicara? Enggak. Karena apa? Karena dia ditinggalkan oleh roh ataupun rohani. Ini bukti. Berarti kalimat yang bersumber dari Al-Quran yang saya sampaikan ini benar. Benar tentang roh ataupun rohani. Kemudian ketika kita memahami tentang roh ataupun rohani tadi, maka kita harus memahami bahwasanya jasad itu yang kita miliki ini seperti badan, ya, seperti kurungan manuk, ya. Sebenarnya jasad itu tidak bisa bicara, yang bisa bicara itu adalah roh. Maka roh yang bicara tertransfer kepada lisan yang bersumber dari jasad, maka dia bisa bicara. Ya, roh yang di situ tertransfer ke EQ, ke akal, maka dia bisa berpikir. Roh yang tertransfer di organ tubuh manusia, baik di tangan maupun di kaki, maka dia bisa berjalan, bisa merokok, ya, bisa menjalankan ibadah dan sebagainya. Itu sebenarnya transferan dari dalam yang dinamakan roh ataupun rohani. Ya, saya lebih cenderung ke roh saja, ya, roh. Maka ketika seperti itu harus dipahami bahwasanya pelajaran tentang roh itu sangat luar biasa, karena sebelum alam semesta itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama Allah menjadikan alam semesta, dan alam semesta belum dijadikan, yang pertama kali diciptakan itu apa? Siapa yang bisa? Yang bisa ngajak. Sebelum Allah menciptakan apa-apa, apa yang diciptakan oleh Allah? Apa? Nabi Adam? Iya. Apa? Apa? Ini setengah satu jam, setengah orang jam salah ya apa? Yang diciptakan itu adalah Nur Muhammad. Apa? Nur Muhammad. Jadi ketika di alam semesta ini tidak ada apa-apa dan alam semesta jauh belum ada, maka di situ yang ada hanya al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosong nggak ada apa-apa. Yang ada hanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebelum ada apa-apa dan kalimat ada itu belum terbentuk, maka jauh sekali yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pertama kali menjadikan, yaitu yang diciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang menciptakan adalah Allah, ya. Diciptakan Nur Muhammad itu, kemudian dari yang kita rasakan pada saat ini kita bisa hidup di alam semesta ini adalah ada hubungannya dengan Nur Muhammad itu tadi. Ada hubungannya dengan Nur Muhammad, ya. Paham ya? Dipaham nggak paham nggak kok? Memang saya kenalkan, ya. Biasanya kalau ngaji biasanya
ngaji serapangan itu tetap dijeronin dikit, ya kan? Nggak apa-apa supaya mulai dikit-dikit mulai mengenal, ya kan? Tapi kalau yang barisan depan sudah kenal semua, ya barisan depan sudah aman, ya pasti sudah tahu, ya karena deretan Arab ini kan, mau deretan Arab juga seperti itu, nonton itu seperti, ya aman, nebeng, nebeng caranya ya ibu ya itu langsung bawa satu, lagi gue nonton. Artinya apa? Artinya inilah kebersamaan, inilah kebersamaan. Maka ketika kita membahas jauh ke sana, maka betul-betul harus kita pahami bahwasanya Nur Muhammad itu dari nur tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, min nurihi dari nurnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya apa-apa, ora perlu paham ya apa-apa, sing penting krungu. Tidak apa-apa, ini memang betul ngajari betul ya, karena memang seru ini ya. Nah ketika seperti itu maka barulah alam semesta ini diciptakan. Ada di dalam kitab referensi 4 sumber kitab yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali diciptakan itu adalah Nur Muhammad. Ya, ada di dalam kitab lagi dijelaskan Allah pertama kali menciptakan itu roh. Ada lagi Allah menciptakan yang pertama kali diciptakan itu adalah akal. Ada yang diciptakan lagi namanya kolam. Ya, apa kolam? Kolam itu apa? Kolam. Pena. Kasih hapus, kasih hapus. Beliau masih kecil tapi luar biasa. Yang lain belum jawab, dia sudah bisa. Kolam itu adalah pena, tapi makna kolam ini makna murad. Makna murad kolam itu berarti ya kata aslinya pena. Kemudian makna muradnya kolam itu adalah perbendaharaan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa batas. Itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebenarnya Nur Muhammad roh ya, terus akal kolam itu adalah min jinsihi, yaitu jenisnya ya, itu satu rumpun ya, satu paket terkumpul dalam Nur Muhammad. Nah ini. Dan kita itu juga terbentuk itu atas dasar daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad min tajalihi. Nur Muhammad dibentuk dari nur tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ini dari zaman dulunya kita itu ada hubungannya dengan Nur Muhammad. Terus sampai ini diciptakan dari apa kira-kira? Sampai sebagai manusia. Ini diciptakan dari apa? Dari tanah. Sebelum dari tanah itu di dalam Al-Quran dijelaskan dari air yang memancar, ya, air yang memancar yaitu buah cinta kasih. Terus jadi kita, ya. Tapi naik ke atas lagi itu mengikuti dasar daripada Nabi Adam, maka Nabi Adam diciptakan dari tanah dan kita adalah keturunan Nabi Adam, maka kita ikut juga dijadikan referensi dari dasar atas-atasnya. Kita juga ada unsur dari tanah mengikuti jejak Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Nah terus kesana ya Nur Muhammad itu ya, Nur Muhammad. Anak kata Rasulullah, saya diciptakan dari min nuri tajali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus ke bawah daripada manusia ini itu min nuri Muhammad, seperti halnya matahari yang menyinari. Ya, ini pada tidak paham bro. Ini pada tidak paham bro ya. Ya, jadi kita tidak paham, tapi kalau ini paham dan apa? Ya, kalau bapak langsung paham, ya, iya. Paham nggak penting, yang penting belajar kan, nggak apa, karena ini mungkin belum pernah dikeluarkan pelajaran seperti ini ya, belum ya, supaya kita lebih mengenal diri kita, bagaimana kita hidup ini. Kalau kita nggak kenal yang menciptakan hidup, nah terus gimana? Nah ketika kita paham bahwasanya man arafa
kita ini semata-mata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, tidak ada kekuatan, tidak punya apapun, tidak bisa apa-apa kecuali kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kekuatan, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berarti kita ini seperti bahwasanya seperti kurban dulu, ya kurban. Lagi ada isinya, ya nang alam kubur kan dia tidak berkutik, berarti sudah tidak ada isinya. Maka ketika kita masih ada isinya yang diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa roh tadi, maka betul-betul harus kita manfaatkan. Berarti jasad dengan roh masih luar biasa roh, iya itu yang pertama. Tapi jasad ini adalah titipan amanah dari Allah dan ini juga harus kita jaga. Maka jasad juga harus dijaga karena dengan segarnya jasad, dengan strongnya jasad, dengan semangatnya jasad kita bisa beribadah dengan semangat. Ada hubungannya karena kita semua harus memahami yang pertama kali menjadi jasad, kemudian roh. Nah, berarti ada hubungannya. Maka ketika seperti itu, ketika kita sudah paham dengan diri kita, saya yakin sampai nggak akan jiwit kancane lek dijiwit sakit, gitu. Sampai nggak akan ngomong yang pedes ketika sampai dia mulai gitu sakit, maka enggak, pasti enggak. Karena sudah tahu, mulai tahu dirinya sendiri. Berayai awal kalau aku ngomong nunggu kayak bersitu, lah aku tidak jiwit dia loro, mesti mau, ya, karena sudah mulai memahami diri kita sendiri bukan identitas, tapi diri kita secara menyeluruh, ya. Contoh, ketika kita sudah paham seperti itu, maka insya Allah ranah cara kita berpikir nanti berarti semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika roh di alam rohnya terdahulu, maka roh sudah mengadakan perjanjian, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan roh itu betul-betul sudah menyanggupi semua yang di alam semesta ini dipanggil oleh Allah. Siapa yang sanggup? Ternyata yang sanggup adalah roh, ya, untuk mengemban amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk manusia inilah yang sanggup. Maka ketika manusia sanggup dan hanya manusia saja yang sanggup mengemban amanat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa perintahnya Allah dan larangannya juga syariat dari Rasulullah ya harus dijalankan kalau kita masih menjaga amanah. Ini tak ceritanya, jangan kok ngerti Pak, ngaji lah. Ngaji, paham ya? Paham. Sing penting mantuk-mantuk kita paham. Sing penting mantuk-mantuk kita oh yes, understand, paham benar. Sing penting enak kalimat understand, yes, my teacher, paham. Ini memang saya sengaja. Ngaji untuk diturunkan memang saya sengaja supaya sedikit demi sedikit kita mulai memahami. Kita mau memahami karena apa? Ini adalah isi. Kalau roh kita tidak diisi seperti ini, nanti banyak sekali seperti tawuran di sekolah-sekolah, di kota-kota dan sebagainya. Itu karena apa? Karena pelajaran itu kami memakai akhlak yang bersangkutan dengan roh yang ada amanat ini memang tidak tahu. Ya, karena Rasulullah SAW didohirkan ataupun ditugaskan ataupun diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyempurnakan sholat, bukan menyempurnakan haji, bukan. Ada hadisnya awal umma hasabu bil nabiyyi wal qiyamati sholat, Pak. Ya, nanti yang pertama kali dihisab itu adalah sholat benar. Hadis ini saya tahu. Tapi cara memaknai harus luas. Lek maknai nggak luas, engkau orang itu sholatnya padang, ibadahnya padang, tapi ngomong syukur usra ketinggalan itu ya orang usra kok ngerasani ya biasa sholat nah ngerasani kok ngerasani sholat tapi banyak sekali dia tidak menghiraukan yang namanya akhlakul karimah. Hukum dasar agama ini
sangat kuat dan harus kita jalankan, tapi akhlak ini kedudukannya di atasnya. Ya, kita buktikan. Nyatanya Pak, coba ini kita pertama sholat, dan orang tidak sholat berarti masuk rokok. Berarti kalau orang tidak sholat berarti tidak ada. Karena Gusti Allah kan enggak kalah berarti. Cuma tetap akhlak itu dari adab. Jadi adab, kita punya adab terhadap manusia dan kita juga punya adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang pandai maka dia harus beradab baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amanah terdahulu yang sampai belum tahu tak kayak ngerti seperti itu. Maka insya Allah mulai pada saat ini kita sudah mulai punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong awak dhewe kawula lagi bos mosok gak manut. Misale aku bose, aku dan gua misale turoni gitu. Karo misale terus apa ini Pak Heri misalnya wih tak kapan, lu nyebrot males bos ini ya tak kapan bantah ya, Abrahim wih Prabu itu enggak makan ya, Ansari wih bos tukangnya rokok orang makan selalu saya perintah mesti double orang mau makan dan kira aku pegel orang pegel kan. Nah itu kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya kedudukan kita sebagai apa, dan Allah adalah sebagai Tuhan yang harus kita patuhi. Kalau seperti itu kok ya benar ya, tiga orang rokok gue seperti pernah tiga orang tadi kan bosnya kan ini benar ya jangan ngaku aku kan terus kau lagi benar karo bosnya yang penting jangan cek karena berjawab yang gue benar ya tak. Di sini aja suatu contoh yang nyata, karena kita dekat dengan jajan itu loh, tak makan juga benar jajan wajar kan nggak benar ya tak. Nah, di sini di barisan depan yang seperti dan ini kan terjadi. Karena jadi karena panitia, lewat jadi karena panitia kayak apa? Kan genah, itu benar. Begitu terjadi. Jadi yang ada, kok awalnya nggak diundang, akhirnya orang panitia. Tapi masalah apa itu ya? Lalu ragu masalah isinya apa, lalu ragu. Makanya bisa di itu ya, tapi ya apa-apa cuma berguyon, ya. Nah dan itu kita memang harus memahami di situ, sedikit sedikit kita harus memahami. Satu, yang kedua, langkah kita untuk memahamkan ke sana, yang pertama kita kurangi sambat kita, ya. Kurangi sambat ini berarti nggak bersulok, ya. Akehno anggonmu nyumuri nikmat supaya lali caramu sambat, ya. Akehno anggonmu nyumuri nikmat supaya lali caramu sambat. Artinya apa? Artinya wa isa'adana la syakartum la azidannakum wa la kafartum inna adzab lasyadid. Kita harus memperbanyak syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan, maka itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengingkari, azab Allah sangat pedih. Ini pembahasan ada di dalam Al-Quran. Maka ada sejarah, yaitu ulama Rabbani. Tahu ulama Rabbani? Tahu belum? Jadi ulama ya. Kalau ulama warasatul anbiya Al-Quran. Ulama itu ada beberapa kriteria. Ada ulama namanya ulama Rabbani. Ulama Rabbani itu berarti ulama yang di situ jalurnya jalur tasawuf, jalur tauhid, jalur hakikat, jalur makrifat dan sebagainya, yang menunjukkan bagaimana kita terhadap Tuhan kita. Ya, salah satunya ulama Rabbani yaitu Abu Hasan Asy'ari. Dan di dalam diri manusia itu ada 3 lubang, dan 3 lubang itu saya jelaskan 2 saja. Yang pertama adalah lubang kenikmatan, ya. Ada 3 lubang di dalam diri kita. Yang pertama lubang kenikmatan, artinya apa? Kita harus alhamdulillah di Rabbil alamin. Alhamdulillah sekabeh puji kulillahi kagungane Allah.
Maka ketika kita tahu bahwa segala puji ini bagi Allah, maka apapun yang kita lakukan ini harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan apapun itu sebenarnya Allah yang memberikan. Kita mendapatkan rezeki yang seperti itu berlimpah ruah, sebenarnya ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengatakan ini dari saya dan karena saya pinter saya bisa sukses. Ini nyontoh korup yang seperti ini tidak boleh, dan itu disinyalir salah, tidak sesuai dengan anjuran daripada Al-Quran. Yang kedua, lubang kehidupan. Lubang kehidupan itu ya kita harus memahami contoh. Oh ya, ini TPA ini kajian orang dari saya secara pribadi saya malu dengan Pak Eka. Ya sampai hari ini kok belum jadi. Secara pribadi saya malu, tapi ya nggak malu, ya kan? Tapi ini saya jelaskan, ini berarti menyangkut tentang lubang kehidupan. Saya yakin kalau yang ada di Terang Agung dan Terang Manis, lubang kehidupan yang buka, orang sudah ada di. Kita hidup, ini ada yang menghidupkan. Ini kayak lampu, gitu. Ada kayak lampu. Lek kono PLN mati deh, iya kan? Menungso kan kayak lampu. Lek setrumnya orang anak ya mati. Maka selagi setrumnya isi urip dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan untuk beribadah, dimanfaatkan untuk kemajuan keagamaan dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya hidup kita menemukan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak RK kita itu ke depan, saya yakin ketika lubang kehidupan itu terbuka, saya yakin TPA itu pasti jadi. Kenapa? Kita menyadari, oh iya, aku urip rezeki sehingga insya Allah. Lalu aku nggak mau mentasarofkan, engkau lek nang alam kubur, yogur gowo menekai. Si Allah itunya yang di bawah itu ya yang ditasarofkan. Selebihnya dari itu untuk harta enggak ada. Maka ketika Anda diberikan rezeki, diberikan berlimpah ruah, maka tasarufkan sebagiannya. Perintah Allah hanya sebagian loh, nggak kabeh. Masa ora iso. Masa satu saya buat nggak mungkin. Saya yakin nggak berat. Kenapa? Karena lubang kehidupan sudah mulai terbuka. Amin ya robbal alamin. Satu. Yang kedua, sehebat apapun ketika rezeki yang Allah berikan, orang itu mau nyetop dan lain sebagainya, mau bagaimanapun nggak bisa kalau memang Allah akan memberikan. Intinya apa? Intinya tetap bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi dijelaskan potongan hadis qudsi, yaitu idza wajadani wajada kulasai, datangi aku, temui aku, urusanmu selesai. Maka ketika kita hirup-pikuk dengan ekonomi, kita hirup-pikuk dengan permasalahan, kita hirup-pikuk dengan kepentingan apapun, kuncinya hanya satu: dekati aku, datangi aku, urusanmu tak bikin selesai. Tapi jangan deketin saya, lu guru kayak rokok. Allah, ya aku bisa kayak rokok ya. Gue tak dudui, ya tapi tak dudui cara-caranya. Tapi intinya yang Anda periksa itu Allah. Anda melakukan sholat malam, mohon kepada Allah, selesai. Banyak sekali orang-orang bisa tadi penyampaian siraman rohani dan beberapa penjelasan dari Bapak Kiai Abdullah SPDI, dan semoga kita yang mendengarkan dapat bermanfaat, juga beliau yang menyampaikan, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Amin. Selanjutnya menginjak acara yang ke-6, jadi doa yang insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Mehmet. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah berkuasa limarun dan sahabat Rasulullah ajmain. Amin. Alhamdulillah amin. Alhamdulillah syukur dan hamdalah yang hamdali ini apa
Al-Fatih Majidah. Alhamdulillah kama yang bagi rijal wajibal karim wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajina biha min al-aqwal wal afat. Amin ya rabbal alamin. Tuhan biha min jami syai'at. Allahumma laka al-darajat wa tubalina biha sab'atin jami fardina hayati wa barakatuh. Allahumma rabbil dunubi wal hidayah rahmu Muhammad wa masyahidina wa jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minat Muhammad sirahana ya kamarahumin Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wa rafa'atan fil jasadi wa dinan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma wa ala bi syakaratin wa tanajatan min arafil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka al-wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.